Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sharing tentang RPP ya. Kesamaan antara RPP berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Jadi pada dasarnya kedua jenis RPP ini memiliki kesamaan. Meskipun pada prakteknya ada beberapa komponen yang di hidden atau disembunyikan karena untuk lebih membuat efisien. Jadi sesuai dengan edaran Mendikbud, RPP bisa menjadi satu lembar karena yang dipakai hanya 3 komponen. Oke, ini adalah komponen RPP berdasarkan Permendikbud 22 2016. Jadi yang pertama ada identitas. Ya, ada identitas. Diisi itu dengan nama sekolah, kemudian ada identitas mata pelajaran. Ya, mencakup kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai KD dan beban belajar. Mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Kemudian ada kompetensi dasar. Kemudian selanjutnya ada kompetensi dasar ya, komponen yang ke-6, dan juga ada IPK ya, berdasarkan Permendikbud 24 tahun 2016. KD itu adalah sejumlah kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator pencapaian kompetensi. KD dalam RPP merujuk pada KD yang tercantum pada silabus. Kemudian IPK adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu. IPK menjadi acuan penilaian mata pelajaran. IPK disusun guru dengan merujuk KD dengan pertimbangan tertentu. Guru dapat menentukan tingkat indikator lebih tinggi dari KD yang ditentukan oleh silabus. Jadi maksudnya agar lulusan lebih kompetitif atau kelengkapan lab di sekolah lebih baik, maka IPK itu bisa lebih tinggi daripada KD-nya. Kemudian IPK juga dirumuskan dan sudah mencakup pengetahuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian tujuan pembelajaran. Ya, selanjutnya komponen selanjutnya adalah tujuan pembelajaran dirumuskan lebih spesifik atau detail dengan merujuk pada IPK. Jika cakupan dan kedalaman materi pembelajaran sudah tidak dapat dijabarkan lebih detail dan spesifik, maka tujuan pembelajaran disusun sama persis dengan IPK. Oke, selanjutnya adalah materi. Itu harus memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir pokok bahasan atau sub pokok bahasan sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Materi pembelajaran secara lengkap dalam bentuk lembar kerja peserta didik dapat dilampirkan di sini. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran atau model pembelajaran memiliki sintaks yang jelas. Ya, ini harus jelas dan digunakan guru untuk mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar yang mengaktifkan peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar.
Penggunaan model pembelajaran hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan karakteristik mata pelajaran untuk memperkuat pendekatan ilmiah, saintifik, tematik, antar mata pelajaran, dan tematik dalam suatu mata pelajaran. Perlu dilibatkan pembelajaran berbasis penyaringan atau penelitian, model pembelajaran discovery atau inquiry. Untuk mendorong kemampuan berpikir peserta didik abad 21, baik secara individual maupun kelompok, maka sangat disarankan menggunakan model pembelajaran pemecahan masalah atau problem based learning. Untuk menstimulasi kemampuan keterampilan berkarya, baik individu maupun kelompok, maka model pembelajaran berbasis proyek sangat tepat. Jadi tergantung dari tujuannya, nanti modelnya itu bisa ditentukan apakah problem based learning, discovery inquiry, ya, atau yang lainnya. Selanjutnya, komponen yang berikutnya adalah media dan bahan pelajaran. Media pembelajaran merupakan alat bantu guru untuk menyampaikan materi, ya, materi pembelajaran agar peserta didik termotivasi, menarik perhatian, berminat mengikuti pelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran dan karakteristiknya perlu dipahami oleh guru sehingga pemilihan media dapat mengoptimalkan perhatian dan hasil belajar peserta didik. Jadi media pembelajaran ada yang sederhana sampai yang tingkat media pembelajaran sederhana, kemudian ada media pembelajaran hypermedia. Kemudian selanjutnya, komponen berikutnya adalah sumber belajar. Oke, sumber belajar dapat berupa buku cetak, buku elektronik, dan media yang berfungsi sebagai sumber belajar, ya, baik itu peralatan yang ada di sekolah atau lingkungan sekolah yang relevan. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Ya, ini adalah serangkaian aktivitas pengelolaan pengalaman belajar siswa. Jadi ada tahapannya pendahuluan, inti, dan penutup. Misalnya di pendahuluan ada memimpin doa, memberikan apersepsi, menyampaikan tujuan, dan memotivasi. Dan di kegiatan inti itu guru merujuk pada sintek atau prosedur atau urutan dari model yang dipilih. Kemudian terakhir penutup adalah rangkuman dan penilaian serta tindak lanjut. Kemudian komponen yang terakhir adalah penilaian. Penilaian proses belajar dan hasil belajar dikembangkan oleh guru, dilakukan sesuai dengan prosedur, yaitu menetapkan tujuan penilaian yang mengacu pada RPP, kemudian menyusun kisi-kisi penilaian, mulai dari membuat instrumen, melakukan analisis, maksudnya itu analisis kualitas instrumen, melakukan penilaian, mengolah, menganalisis dan menginterpretasikan hasil penilaian, melaporkan, dan terakhir memanfaatkan hasil penilaian. Berikut adalah contoh dari RPP yang 13 komponen. Ya, ini contohnya mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi ditulis kompetensi inti, ada KI 1, KI 2, dan KI 3 sampai KI 4, ya. Kemudian dirumuskan lagi KD-nya dan IPK-nya. KD dari 3.2 dan 4.2. Ini contohnya mengidentifikasi fungsi sosial, kemudian menyusun teks interaksi, kemudian dibuat indikatornya, menentukan tujuan komunikatif, ya, dan juga menggunakan ungkapan yang tepat. Setelah itu masuk ke tujuan pembelajaran dari IPK, kemudian masuk ke tujuan pembelajaran, menentukan tujuan komunikatif, ya, sama dengan IPK-nya. Jadi IPK-nya itu ada 6 dan tujuannya juga ada 6 poin. Selanjutnya ada materi pembelajaran.
Di sini ada fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, topik. Kemudian metode, ya, scientific, pendekatannya, discovery learning, problem based learning. Ya, ini ada medianya yang dipakai adalah worksheet. Kemudian sumber belajar adalah buku penunjang guru. Nah, kita masuk ke langkah-langkahnya. Oke, di langkah-langkah kegiatan ini ada pendahuluan. Ya, mulai dari orientasi, persepsi sampai motivasi. Kemudian ada kegiatan inti. Di sini ada sinteksnya, stimulus. Oke. Problem statement, data collection, kemudian data processing dan verifikasi hingga generalisasi. Kemudian penutup. Dan dilanjutkan dengan pertemuan yang kedua. Oke, di sini saya percepat aja. Nanti kalau mau filenya bisa dilihat di deskripsi. Ya, ini pertemuan ketiga. Lanjut 4, ya, lanjut terus sampai pertemuan berapa ini kita lihat. Ya, ini sampai ke pertemuan ke-6. Kemudian ada penilaian hasil pembelajaran. Jadi ada penilaian sikap, penilaian diri, dan penilaian pengetahuan. Rubrik penilaian juga ada. Oke, jadi ada total 24 halaman. Kemudian sekarang kita pindah ke yang RPP 1 halaman. Nah, ini dia RPP 1 halaman. Jadi komponennya itu hanya tujuan pembelajaran, ya, intinya. Kemudian ada langkah-langkah dan ada penilaian. Nah, jadi di sini tujuan pembelajarannya langsung ditulis di sini. Akan tetapi pada dasarnya langkah-langkah yang ada di RPP yang lengkap ini sebenarnya ini sudah melalui proses itu. Misalnya ini tujuan pembelajaran tidak serta-merta langsung ditulis tujuannya, tapi harus melalui proses, ya, harus melalui proses identifikasi KIKD, IPK, ya, kemudian masuk ke tujuan. Jadi ini tidak langsung ada tujuan, ini menunjukkan kesungguhan dalam belajar bahasa Inggris. Ini nggak langsung ketemu tujuannya, tapi harus tetap diolah dulu, ya. Jadi ini lebih simple 1 halaman. Tapi pada dasarnya yang sebelumnya itu tetap dilakukan proses membuat IPK sampai ketemu tujuan, ini tetap dilakukan. Kemudian langkah-langkah pembelajaran di sini juga tetap ada dasarnya, apakah itu menggunakan inquiry, discovery, problem solving, ya, atau lainnya, ini tetap ada di sini. Jadi bukan sekedar kegiatan yang asal-asalan, tapi tetap ada dasarnya. Oke, itu tadi kesamaannya antara RPP yang 13 komponen dengan 3 komponen. Jadi 3 komponen itu hanya tujuan, langkah-langkah, dan penilaian. Kemudian ini ada Permendikbud yang bisa dijadikan acuan, ya. Permendikbud 20 tentang SKL, 21 tentang standar isi, 22 tentang proses, 23 tentang standar penilaian. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.